Warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keberkatan, salam satu Malaysia, salam madani, salam rahmah. Ya, salam dari Sabah Malaysia. Perlu sebut Sabah Malaysia sebab ada orang cakap Sabah di mana. Oke, jadi hari ini alhamdulillah kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu Sabah. Terletak di belakang Maybank ya. Jadi hari ini antara banyak-banyak perkongsian, saya rasa ini yang menarik juga. Pasal di gara-gara benda inilah akan menyebabkan kerugian besar pada customer. Dan dengan benda ilmu yang tidak seberapa juga bagi saya, bukan saya cakap saya pandai, insyaAllah boleh follow lah daripada awal video sampai akhir, mungkin tidak rugi. Minta maaf saya kalau video ini panjang. Oke, apa-apa pekerjaan sebelum kita memulakan lebih lanjut, pekerjaan yang baik kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan kita diberkati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Jadi hari ini kita ada satu perkongsian Nissan Urban i25 Z engine ZD30. Kita akan membincangkan tentang kenapa kereta ini susah mau hidup. Dia hidup pun dia tidak boleh di-rest. Dia lemas. Dan kita tahu band ZD30 engine dia nih, dia menggunakan fuel pump elektronik, yaitu disebut WP44. WP44 ini dia punya spill valve, sensor semua tu dengan camshaft sensor, dia dalam fuel pump semua duduk. Jadi sekarang ini kita akan membincangkan apakah punca-punca lemas, tidak kuat naik bukit, kita respon begitu-gitu juga larinya. Jadi kita akan bahas di sini sepintas, lalu baru kita tekankan kenapa ini kereta, apa masalah ini kereta dengan kaitan yang saya bahas di sini. Dan di depan saya ini adalah antara punca-punca susah mau hidup, tetapi kita kaitkan dengan van ini, dia lebih kepada masalah fuel pump. Adakah fuel pump ini patut diganti? Dan kena ingat, fuel pump untuk WP44, aku baru tengok Shopee, 16.000. 16K Shopee ya, 16K. Harga fuel pump WP44. Ada juga orang ganti pergi manual, tapi kita tidak mau bahas yang itu. Soalan dia, adakah kita patut ganti fuel pump? Kalau recon pun ada harga 8K second, ada 6K bergantung pada kedai second lah, 6K 7K begitulah, ada yang 8K. Tapi kalau nak baru 16K ada, 15K pun ada untuk Shopee. Soalan dia, betulkah masalah itu fuel pump kita ganti baru selesai masalah? Jadi untuk membahas lebih lanjut benda ini, kita kena pasti dulu apa punca-punca engine diesel susah hidup untuk engine ZD30. Oke, yang pertama, kameramen boleh nampak clear ya? Valve regulator. Valve regulator itu, ini, kameramen boleh dekat sini, mungkin tidak nampak di engine sebab kereta sudah siap. Saya tanda pakai pen saya, yang ini. Valve regulator ini, sebelah yang ini, dia ada satu valve lagi sini. Di sini. Ini minyak inlet masuk, di sebelah sini nih, di bawah nih. Ini valve regulator. Kalau ini terlampau longgar bearingnya di dalam ni ada return balik minyak, valve ini yang kontrol. Kalau terlampau lembut, minyak terlampau laju keluar, tidak masuk sepenuhnya, tapi bearing dah buka, open untuk return pergi tangki, dia akan bermasalah. Bermasalah itu kereta susah mau hidup, sebab bukaan return tu terlampau laju air minyak return balik pergi tangki, menyebabkan fuel pump tidak dapat kita crank pun susah mau hidup. Kalau dia hidup pun dia lemas sampai situ saja. Ini kita sudah ganti pun antara punca-puncanya lah, valve regulator lemas, menyebabkan kalau rosak dia punya dalam tu ada bearing-bearing kecil, kita dapat tunjuk. Tetapi kalau kita tengok di sini, dia dekat return balik minyak pergi tangki yang ini. Kameramen boleh rapat sini. Dia tertutup di belakang ni, dia ada satu valve regulator bawah ni. Ni. Ni di bawah ada bearing dalam ni. Nampak? Nampak ni? Ni. Valve yang return balik minyak tu di sini ada valve regulator. Kalau dia lemas, dia boleh menyebabkan susah mau hidup. Okey, 2. Hand pump. Hand pump ni, kalau dia tidak dapat tahan tu minyak, hand pump ni dia isap minyak, sebab ini tidak pakai electric pump, dia pakai hand pump baru masuk pergi fuel pump, yaitu diesel fuel pump WP44. Jadi kalau hand pump tu dia punya fungsi, dia tahan tu minyak. Bila stop itu engine, dia tahan sampai situ minyak, bukan dia jatuh pergi tangki. Dan prosesnya sama dengan juga itu minyak, sama dengan itu AC pump. Kalau
petrol lah, dia tahan tuh minyak supaya bila kita start dia one kick. Tapi kalau susah, pil pump masalah, kau kena pump, akhirnya menyebabkan masalah kepada susah nak hidup. Pil pump, hand pump. Hand pump tuh untuk kereta ini dia duduk di sini. Kameramen boleh ke sini. Kameramen boleh duduk sini, tengok sini. Kita mungkin boleh tengok untuk Nissan Urban ZD30. Dia duduk sini. Nih. Kameramen dari belakang pun boleh. Nih. Boleh flash? Nih. Ini nampak tangan saya? Nih. Ini namanya hand pump. Ini picit baru dia hidup. Ini hand pump kalau rosak, masalah. Minyak dia tidak dapat tahan, akhirnya kita mau hidupkan pagi-pagi susah. Nih. Ini sebut hand pump untuk engine ZD30. Dia duduk di bawah kursi driver. Oke, third. Glow plug. Oke, glow plug. Dia ada relay. Relay satu kaki, dia ada kaki. Kalau kita tengok relay siapa yang selalu ikut saya punya YouTube, saya sudah ajar. Kaki 85, 86, 30, dan 87. 87 itulah yang pergi glow plug. 86 ni negatif daripada ECU. Oke. So, kita akan ke kereta tu. Kalau rosak tu glow plug, apa jadi? So, kalau ini rosak pun susah mau hidup. Mananya glow plug ini menghasilkan pembakaran awalan, yaitu pemanasan awalan. Oke, glow plug yang ini. Kameramen boleh fokus ini. Ini glow plug dia. Dia ada 4. Ini 1, tengok. Nih. Ini 1, 2, 3, 4 ujung. Ini 1, ini glow plug nih. Nih, 1 ini positif Jadi kita kalau ini rosak glow plug, sama ada glow plug ini rosak sendiri ataupun relay tidak antar signal ataupun wiring putus pun boleh menyebabkan susah mau hidup. 1, 2, 3, 4. Oke, jelas kameramen? Oke, glow plug. Oke, sekarang kita tengok untuk ZD30. Kereta ini susah juga mau hidup disebabkan oleh glow plug sudah tadi, pil pump. Ini pil pump. Pil pump tidak dapat tunjuk sebab pil pump itu di bawah kursi, kena buka nut. Di bawah sini, kameramen. Sini. Di bawah nih. Di bawah kursi, jadi takkan saya mau buka lagi, kereta sudah siap. Di dalam bawah nih, buka itu mini full intake separuh. Di bawah intake sebab dia melengkung memang sengsara buka. Di dalam dia berkurung, macam dia kena kepung lah oleh mini full intake. Oke. Kalau pil pump masalah, lagi lah masalah sebab pil pump punya fungsi adalah memberi, mengisap minyak dan seterusnya memberi tekanan tinggi kepada injektor dan semprot ke sistem combustion dan menghasilkan pembakaran untuk tekan tu piston. Oke, ini dia gunakan untuk ini WP44. Dia punya pil pump. Dia mana dia? Electronic pil pump. Jangan cerita pasal common rail pula. Ini kita cerita pil pump WP44. Seterusnya kereta susah mau dihidupkan. Ini otak dia. Kalau ini otak dia rosak, ECU-nya sini. Kameramen? ECU untuk sini. ECU-nya pun dia duduk di bawah nih, di bawah nih. Ini ada ECU di bawah nih. Mungkin boleh nampak kali. Tengok. Ini ECU dia. Kameramen sini. Ini ECU. Fokus dia. Flash dia. Ini ECU. Ini ECU dalam nih, di bawah kursi nih. Nih. Ini dia punya besi nih, pelapis dia. Ada ECU dalam nih. Ini otak dia. Untuk ZD30 ECU-nya duduk di bawah seat driver. Oke. Sekiranya ini rosak, ECU-nya merupakan engine control unit. Dia yang mengarahkan injektor, dia juga mengarahkan pil pump, dia juga yang membaca suhu di luar, dia juga yang adjust. Bagaimana sistem semburan minyak, dialah juga yang adjust. ECU. Oke? Dia juga yang bagi tahu kita di cluster meter ada masalah ke tidak, dia juga bagi tahu. Oke, diesel filter. Kalau kereta ini susah hidup juga disebabkan diesel filter. Diesel filter untuk kereta ini duduk di hand pump yang tadi itu atas. Ini bawah ini hand pump, di bawah hand pump ini ada filter. Nih tengok kameramen. Sini nih, pil pump nih. Di bawah hand pump nih ada filter nih, diesel filter. Filter dia ada atas dan ada di bawah. Bawah nih, coba kameramen. Bawah kalau tidak dapat pun tidak apa di sini. Tangan saya tengok nih. 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 Ini satu. Macam di bawah macam nih, warna biru nih, nampak? Ini satu. Satu ini diesel filter. Kalau ini sumbat, dia tidak boleh hidup juga. Masa macam mana minyak mau limpas, kan? Oke, dia 2. Susah. Oke. Engine susah juga mau hidup disebabkan apa? Wiring putus. Wiring ini mungkin daripada ECU ke injektor, aktuator ataupun ke diesel di sini. Contoh lain nih. Kalau rosak nih wiring dia, pil pump tidak dapat bekerja sebab arus elektrik dengan hubungan antara ECU nih. ECU, di sini ada ECU.
ECU pergi sini, tidak hantar current pun pil pump tidak dapat bekerja sebab pil pump jenis ini dia pakai elektronik pil pump. So, kalau wiring putus, boleh tak hidup? Tak boleh hidup. Kalau dia hidup pun kadang kena, tak kena, boleh jadi masalah susah mau hidup kendaraan tu. Kalau dia hidup pun dia tidak stabil. Oke, seterusnya yang ke-8 ialah engine masalah, yaitu compression loose. Dan kita telah bahas compression loose banyak sebab, mungkin valve, mungkin piston, mungkin juga ada masalah-masalah silinder, itu kita sudah bahas di video lain. So, yang ke-9, air filter, yaitu udara dia rosak ataupun sumbat. Udara ini macam hidung kita lah. Kalau sumbat tu air filter, oksigen tak lancar pun susah dihidupkan. Oke, balik kepada persoalan kereta ini. Betulkah kita sudah ganti 16.000 nih untuk dia punya pil pump saja? Dan apa sebenarnya masalah di kereta ketika kita scan dia keluar ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah semua benda yang kita nyatakan ini kereta Nissan Urban i25 salah. Kecuali satu yang masalahnya dia keluar ini binatang ini. Ini dia keluar fuel injection. Nih. Siapa boleh nampak ini? Siapa yang biasa buat diesel jenis WP44 dia keluar fuel injection timing. Saya ada masuk dalam grup workshop, semua mengatakan mesti diganti pil pump. Pil pump ini mesti diganti 1 biji, 1 ketul sebab dia terletak di dalam fuel injection timing. Fuel injection timing memang dalam pil pump. Persoalan dia, boleh tak di pil pump itu dibikin? Jadi ini yang kita terjadi, fuel injection timing dia keluar cek engine, kita respon tidak semput, dia macam sampai situ saja. Yang saya nyatakan ini kereta tidak ada masalah. Tapi dia still lagi masih ada kecuali pil pump saja masalah di sini. Itu IWP44 dia masalah. Di mana dia keluar code tuh P7 fuel F10 timing. Tuh fuel injection timing problem lah. Jadi fuel injection timing problem ni pil pump lah, dalam pil pump ni lah dalam ni. Kejap kameramen sini. Ini pil pump. Ini pil pump, ini wire dia, ini pil pump WP44 satu set ni. Dia duduk di bawah nih. Ini full intake kita buka separuh, dia duduk di bawah nih. Jadi masalah dia sekarang dalam pil pump nih. Siapa yang nak repair? Kalau tak boleh repair, kena belilah 16.000. Kalau nak mau 16.000 pun belilah second, hanya 8.000. Jadi persoalannya sikit betulkah tidak? Kalau second hand ini betulkah? Boleh hidup. Jadi alhamdulillah. Kita bukan kata kita bangga, alhamdulillah saya lama nih Ben sebab kita nak jimatkan kos. Betulkah ini kena ganti juga 1 biji? Dan apa yang kita buat? Kita tidak ganti 1 ketul elektroniknya nih. Kameramen sini. Ini elektronik kita tengok di alibaba.com pun dalam 3.000 kali lebih nih. Ini kita tengok US dollar. Sekarang ini dia kita ganti ini. Perlukah kita ganti ini? Ini pun kita tidak ganti 1 biji. Apa yang kita buat dengan van ini sehingga dia boleh hidup seperti normal? So, jawabannya pada kereta ini hanya berlaku pada sini. Berapa menit sudah kameramen? 13 menit ya. Oke. Kalau tengok gambar ini yang kita buka. Ini kita buka pil pump nih. Oke, ini dia punya spill valve. Ini spill valve. Ini injection timing dia yang kita cakap dalam ini injection timing. Inilah injection timing nih. Tapi yang kontrol ini komputer dia. Yang ini spill valve. Jadi kenapa injection timing dia masalah tapi yang mau diganti 1 biji. Jadi ini kita mengambil pendekatan. Kalau kita tengok nih, kita ambil pendekatan, kita kita repair apa masalah dia spill valve, betulkah? Fuel injection timing ini boleh repair. Dan ketika kita buka, kita repair. Alhamdulillah ketika kita repair ini grup saya punya pekerja, ini yang terjadi. Coba tengok. Sini tengok kameramen. Kita dekat kamera mic. Oke. Apa yang terjadi? Siapa boleh tengok? Dia punya sisa wire lama. Wire lama. Sudah reput. Jadi dia duduk reput gitu. Jadi betas. Siapa punya lagi? Berubah. Kenapa? Oke, nampak. Oke, assalamualaikum. Oke. Sekiranya kita tengok. Ya, saya pasang mic dulu. Oke, sekali lagi kita main. Saya bagi suara sini. Kalau kita nampak nih, ini spill valve, injection timing valve nih, solenoid nih, injection timing ini di tangan nih. Ini di tangan nih. Dia touching dia reput di dalam. Positif dengan negatif bersentuh. Tuh, hancur tuh. Dia punya dia punya conduit. Conduit dalamnya itu, ya bukan yang luarnya, conduit di dalam tuh telanjang sudah. Dia
sentuh sesama sendiri. Menjaga pil injection timing keluar. Bukan sebab pil pump ini pil injection timing, dia memang nampak bersalut tapi di dalam ada lagi salutan, itu yang bertacing sesama sendiri. Tuh yang hancur tuh. Dan apa yang kita buat? Kita gunting ini penebat yang paling luar nih, kita gunting, lepas tu kita soletep. Kita soletep dan ini sekejap kita tengok ada lagi kah gambar lain? Ini telanjang nampak nih. Wayar nih. Ini nampak field injection timing ni bersentuh wayar dia positif dengan dia bersentuh. Tuh telanjang nih. Jadi apa yang kita buat, kita belah nih. Nampak kameramen, kita belah. Lepas tu kita soletep sini. Kita letak konduit baru supaya yang di dalam ni tidak bersentuh. Sudah kita buat konduit supaya tidak bersentuh ni. Lepas tu kita balut lagi satu kali untuk lilitan. Alhamdulillah kita dapat menyimakkan duit 16.000 ataupun 8.000. Belum masuk upah saya lagi. Jadi van ini terlalu complicated dan kita tengok betulkah ini van sudah oke, tidak keluar sudah field injection timing. Dan kereta van ini ada di sebelah saya dan kita akan start ini kereta. Dia keluar logo engine. Sebab masa mula-mula dia keluar logo engine. Kalau kita tengok sini logo engine keluar, field injection timing dia keluar logo engine. Kita tengok sini kalau sudah selesai ada. Cuma ini tadi video kita jangan tengok dulu ini tadi ada keluar check engine ini sebab ini video kedua, kita tengok. Sekejap, ada satu penggambaran keluar field nih. Logo engine keluar tuh, nampak? Itulah namanya field injection timing. Sekarang logo engine keluar ke tak? Sekarang kita start. Kameramen mungkin boleh dari sebelah sana kah? Macam mana? Nampak juga? Oke, kita start. Ini logo engine keluar. Ini semua oke. Kita tengok. Start one kick ke tidak? Hari itu kita mau start pun susah. Oke, logo engine tidak keluar. Dan engine pun cantik. Oke, kita itu hari asal berapa second dia keluar. Dan yang keluar di sini, kalau kita tengok, kalau dia sudah keluar, kita masuk balik. Oke. Tidak ada sudah keluar check engine. Itu hari dia keluar engine sini. Kita tengok tidak keluar, kita on-kan lampu. Ada lampu. Kita tengok dia off. Oke. Alah, kenapa lah scan ini? Oke, kita tidak keluar check engine dan kita rest. Tidak scan ini lambat sedikit sebab ini. Ya, kita rest, tengok engine. Kita rest, dia ada keluar check engine, dia pun responsif. Jadi kita punya scannya pun lambat, jadi tidak tahu lampu dia pun menyala atau tidak, menyala juga. So kita tengok. So sekarang kalau kita tengok engine smoke dan kita start pun one kick. Oke, tapi tengok sini sebab RPM tidak ada, tengok di engine sana. Oke, kita tengok one kick ke tidak, kita start. Oke, start sudah oke. So cek engine tidak keluar, kita off lagi sekejap. Off engine. Kita start. Alright. Oke. Jadi itu sedikit sebanyak sebab scan ini lambat untuk scan, takut duration terlampau panjang. Sekarang berapa menit sudah kameramen? 18 menit. Jadi apa yang paling penting ialah ketika kita mengenal pasti satu masalah melibatkan kos tinggi, lebih baik kita bersabar, jangan push itu pomen. Sebab kalau pomen yang singkat, mungkin dia cakap pil pump ganti 16.000. Apa boleh buatlah. Jadi kereta ini ada 3 sebab, ini baru 2 untuk pengembaraan lain. Jadi alhamdulillah settle sudah bagian pil pump. Kita hanya repair yaitu fuel injection timing. So kena ingat. Zul coba scan dulu nih. Tidak dapat kan? Oke, kena ingat. Di dalam komputer nih, dalam sistem pil pump WIPIM 4 dia ada 3 barang. Satu spill valve yaitu high pressure. Ini disebut spill valve. Yang ini namanya valve fuel injection timing. Yang inilah yang telanjang tadi itu yang terkupas. Yang kedua, yang ketiga adalah dia punya ini. Ini. Kalau kita tengok sini jelas lah saya punya orang bikin. Ini disebut. Ini nampak nih yang wire biru coklat nih. Ini namanya camshaft sensor. Ini camshaft dia duduk dalam pil pump. Camshaft sensor. Ini satu camshaft sensor. Yang ini spill valve. Yang ini high pressure valve pun orang sebut. Yang ini timing valve.
fuel injection timing valve. Yang ini. Ini yang luka nih, yang terbuka nih. Ini yang menyebabkan dia short, tidak boleh tembak. Jadi ini yang keluar dalam full court. Jadi kita tidak perlu ganti. Oke. Sekarang scan kita sudah. Scan sudah. Dia hanya keluar vehicle speed sensor. Vehicle tu kilometer tu. Dia ada sensor dalam tu di combination meter itu saja yang keluar. Tidak ada sudah perkataan fuel injection timing. So kita tengok dia punya data stream. Oke. Kita tengok masuk. Oke, tengok charging. Oke. Aircon off. Oke. Kita tengok RPM dia, camshaft, RPM pump. Oke, semua. CKP, crankshaft sensor ada di bawah. Semua oke. So kita tengok sini. Oke. Alright, kita on aircon. Dia akan cakap on aircon. Oke, sekarang ni kita 41. Oke. Oke, kita tengok aircon kita on. On dia on juga tuh. On aircon. Cuma sekarang kita tengah buka enjin, tak boleh lah hidup lama-lama. So kita akan off dulu. Alright. Jadi sekarang kalau berdasarkan data nih, tidak ada sudah perkataan fuel injection. So kita dapat menjimatkan duit customer 16.000 ataupun disebut ataupun 8K untuk barang saja. Upah kami lagi cek wiring mungkin mencecah 20.000 kalau ikut betul-betul nih. Tapi alhamdulillah kita dapat cek. Cuma perlu kesabaran saja. Yaitu fuel injection valve timing tu yang bersentuh. Itu sahaja masalah dia. Okey. Tak perlu buka itu fuel pump pun tak perlu buka. Hanya buka dia punya elektronik, angkat satu kali dan baiki di luar. Maksudnya kalau kita tengok di sini, kita tidak perlu fuel pump kita tidak buka. Kita hanya buka yang ini saja. Elektronik ini dia punya ECU, fuel pump VP. Yang ini valve timing timing injection valve. Yang ini camshaft injector. Ini camshaft dia nih yang warna coklat nih. Nah, kita buka fuel pump tidak payah buka, timing chain pun tidak payah buka. Fuel pump tinggal sana dia punya mechanical, elektronik saya cabut. Oke, jadi itu saja perkongsian pada hari ini. Sekiranya video ini bagus, memberi manfaat, jangan lupa subscribe ataupun komen. Ataupun Anda juga mungkin pengguna van, ataupun juga Anda peminat diesel, boleh komen ataupun share. Jadi sekiranya saya ada kekurangan, mohon maaf, itu kekurangan daripada diri saya. Jadi sekiranya benda ini bagus, kasih share lah supaya orang lain dapat menjimatkan duit ataupun menjimatkan kos. Sekiranya mungkin Anda tidak percaya bahawa betul kapil pump untuk WP 44 boleh type di Shopee. Shopee punya harga, jangan cerita di luar. 16K ataupun lebih 10K lah. Original WP 44 boleh type siapa perkataan sistem pil pump WP 44 engine ZD30 boleh type di mana-mana, tengok harga pil pump dia berapa. Oke, itu saja yang kita boleh dapat bantu insyaallah. Sekian, assalamualaikum. Thank you.